supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sejarah Pancasila bermula jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Pada masa pergerakan nasional, tokoh-tokoh bangsa mulai memikirkan dasar negara yang dapat mempersatukan masyarakat Indonesia yang majemuk. Ide tentang persatuan dan keadilan menjadi titik awal gagasan ini. Namun, pembahasan konkret baru terjadi dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa kita sebut BPUPKI pada Mei 1945. Pada siang itu, Dr. Rajiman Wedjoningrat sebagai ketua mengajukan pertanyaan mendasar. Apa dasar negara Indonesia yang akan merdeka? Pertanyaan ini menjadi pemicu lahirnya berbagai gagasan. Pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno dalam pidatonya mengusulkan Pancasila, yang berarti 5 asas. Ia mengumumkan 5 prinsip dasar kebangsaan, internasionalisme, demokrasi, kesejahteraan sosial, dan keluhan. Gagasan ini diterima hangat sebagai dasar negara. Namun masih perlu penyesuaian agar mencerminkan keinginan semua pihak. Kemerdekaan adalah seperti hidup dan mati. Tidak ada setengah hidup, tidak ada setengah mati. Hidup atau tidak hidup, mati atau tidak mati. Setelah gagasan Pancasila disampaikan, muncul perdebatan panjang mengenai formulasi sila-silanya. Salah satu momen penting adalah penyusunan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 oleh Panitia 9. Dokumen ini mencantumkan 5 sila sebagai dasar negara dengan tambahan frasa pada sila pertama, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Frasa ini menimbulkan keberatan dari beberapa pihak yang mewakili kelompok non-muslim, terutama dari wilayah timur Indonesia. Akhirnya, pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) memutuskan untuk mengubahnya menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Perubahan ini mencerminkan semangat toleransi dan persatuan dalam keberagaman. Piagam Jakarta menjadi landasan awal, tetapi kompromi dalam formulasi Pancasila menunjukkan kedewasaan bangsa dalam menghadapi perbedaan. Aku Pancasila tetapi aku anti NAS. Aku Pancasila tetapi aku anti A. Jawab tidak. Pancasila adalah pemersatu, adalah satu ideologi yang menyakup segala. Setelah ditetapkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila menjadi panduan dalam menjalankan kehidupan bernegara. Di era Orde Lama, Pancasila digunakan oleh Presiden Soekarno untuk menguatkan identitas bangsa dan melawan ancaman kolonialisme serta imperialisme. Soekarno sering menyebut Pancasila sebagai ideologi perjuangan yang mengedepankan semangat persatuan dan gotong royong. Telah diadakan rapat besar di Jakarta guna mengobarkan semangat meruntuhkan Amerika, Inggris, dan Belanda. Namun, era ini juga diwarnai dengan berbagai konflik ideologi. Ketegangan antara nasionalis, komunis, dan agama menjadi tantangan besar. Dalam pidatonya pada tahun 1959, Soekarno memperkenalkan konsep Nasakom, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme, sebagai upaya mengintegrasikan berbagai kelompok ke dalam kerangka Pancasila. Meski memiliki niat baik, konsep ini memicu kontroversi dan memperparah polarisasi politik. Ganjar Soekarno! Ganjar Soekarno! Hancurlah Orde Lama! Hancurlah Lama! Kawan-kawan kalian, mari kita berikan lagi kembali halo Bandung! Memasuki era Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, Pancasila mendapatkan tempat istimewa sebagai asas tunggal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Program penataran P4, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila
diperkenalkan untuk membangun pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila. Karena kunci pokok daripada penghayatan pengalaman Pancasila adalah Eka Prasetya Pancadasa. Namun, di balik program tersebut, Pancasila kerap dijadikan alat legitimasi kekuasaan. Pemerintah memanfaatkan Pancasila untuk menekan lawan politik dan membatasi kebebasan berekspresi. Konsep asas tunggal juga menuai kritik karena dianggap memaksakan keseragaman. Meski demikian, di era Pancasila berhasil menjaga stabilitas politik dan persatuan nasional di tengah ancaman disintegrasi bangsa. Orde Baru mengukuhkan Pancasila sebagai fondasi negara, meski dengan pendekatan yang seringkali otoriter. Pancasila di era reformasi. Reformasi 1998 menandai era baru bagi Pancasila. Setelah lengsernya Orde Baru, muncul kebutuhan untuk merevitalisasi Pancasila tanpa mengulangi kesalahan masa lalu. Era reformasi membawa kebebasan berekspresi dan demokrasi yang lebih terbuka, namun juga menghadirkan tantangan baru seperti radikalisme, konflik horizontal, dan degradasi moral. Menorehkan pembaharuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri tercinta ini. Pada era ini, Pancasila kembali ditekankan sebagai pedoman hidup yang inklusif dan universal. Pemerintah mendirikan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP untuk menguatkan pengamatan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat. Pendidikan Pancasila juga kembali dimasukkan dalam kurikulum, meski implementasinya masih membutuhkan pembenahan. Pancasila sebagai dasar negara memberikan pedoman hidup bagi masyarakat Indonesia yang beragam, tanpa memandang agama, ras, budaya, atau status sosial. Nilai-nilai luhur Pancasila membantu masyarakat untuk berperilaku baik, terutama di era modern saat ilmu pengetahuan berkembang pesat. Pancasila juga menjadi rambu-rambu dalam menyikapi pengaruh budaya asing, menjaga kesatuan dan memperkuat persatuan bangsa. Dengan Pancasila, Indonesia dapat menghadapi globalisasi dengan bijak, mengambil sisi positif dan menghindari dampak negatifnya tanpa perpecahan. Pancasila mempersatukan keberagaman di Indonesia dengan memberikan pandangan hidup, nilai-nilai luhur, pedoman hidup, norma, hukum, aturan dalam berperilaku yang sama, sehingga keberagaman tersebut bukanlah perbedaan yang membatasi kita, melainkan hal yang saling melengkapi dalam persatuan, kesatuan, dan kemajuan bangsa Indonesia. Sebagai mahasiswa, kita adalah agen perubahan. Terapkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap tindakan, bersikap adil, menjaga persatuan, dan mengutamakan musyawarah. Jadikan Pancasila nyata dalam kehidupan kita. Mari kita jadikan Pancasila sebagai pedoman hidup sehari-hari, mulai dari menghormati perbedaan, menjunjung tinggi keadilan, hingga berbagi kepada sesama dari kampus. Kita wujudkan nilai-nilai Pancasila untuk Indonesia yang lebih baik.